Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Yes, suara saya terdengar dengan jelaskah? Halo, Pak Khairman Jalal, suara saya jelas nggak? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas bagaimana? Jelas. Alhamdulillah. Jelas, Pak. Idan hayabina an nabda hadhihi dirasah al yaum. Mari kita untuk mulai pembelajaran kita pada hari ini. Wahayabina an nad'uallaha Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan mutaqabbalan. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu Ya, qawli. Haya bina an nabda hadhil muhadasa hadhil maddah ya afwan hadhil maddah fil maudu an mubtada wal khobar. Sekarang kita akan masuk kembali sedikit mengulang daripada yang kemarin mengenai mubtada dan khobar. Ini adalah materi pada Al-Muyassar Jilid 3 pada materi mubtada dan khobar. Al-mubtada'u, mubtada itu ismun, suatu nomina. Ismun nomina ya. Marfu'un. Marfu'un itu adalah marfu. Marfu itu apa? Suatu kalimat inti. Baik, kita sedikit. Marfu itu adalah kalimat inti atau kata inti dari suatu kalimat atau kata inti dari suatu kalimat dari suatu kalimat yang mana marfu itu selalu terdiri dari subjek pasti marfu atau kalau subjek pasti predikat. Jadi marfu yang kedudukan sebagai marfu itu pasti kedua hal ini. Kalau bukan subjek, sudah pasti predikat. Nah, disinilah yang kita akan bahas itu mubtada dan khobar yang kemarin kita ulas. Bahwa mubtada itu adalah subjek. Subjek. Khobar itu predikat. Subjek itu pelaku, predikat itu atau subjek itu tokoh dari kalimat tersebut. Sedangkan khobar itu predikatnya atau informasinya atau beritanya atau yang mudah dipahami ya kabarnya. Khobar itu kan kabar, yaitu memberikan predikat, memberikan kabar. Itulah yang disebut dengan mubtada dan khobar. Nah, kita lihat contohnya. Ya, jangan dulu contoh, kita selesaikan dulu ya definisinya. Al-mubtada'u, mubtada itu ismun marfu'un, suatu nomina. Ismun nomina, suatu kata nomina marfu'un yang kalau bukan subjek pasti predikat. Marfu itu kata inti, intinya marfu itu kata inti, tetapi marfu ini dia lebih cenderung kepada perubahan akhir kata kalau dalam bahasa Arab, perubahan akhir kata. Nah, pokoknya marfu saja, sebut saja dia marfu, pokoknya ini posisi ya marfu itu. Nanti kalau yang belum paham marfu mungkin nanti bisa diikuti juga dengan mengikuti Al-Muyassar Jilid 1 bersama Ustadz Azam Ardama Putra ya. Beliau masih di Al-Muyassar Jilid 1. Nah, nanti di sana ada penjelasan mengenai marfu. Pokoknya di sini sederhananya marfu itu adalah kalimat atau kata inti dari suatu kalimat yang mana kata intinya itu kalau bukan subjek, predikat sudah pasti marfu. Muhdasun anhu. Nah, ini kita berbicara tentang subjeknya. Mubtada. Ini kan subjek ya, mubtada itu. Muhdasun anhu yang diceritakan tentangnya. Yang diceritakan tentangnya atau yang diberitakan ya mudahnya. Yang diinfokan, beritakan.
muhdasun anhu itu diberitakan. Biar tidak bingung karena bahasa Arab itu kadang menggunakan huruf jar ala gitu ya. Nah, di sini muhdasun anhu itu yang diberitakan itu saja mudahnya. Yaqa'u fi awalil jumlati goliban. Yang mana subjek itu atau yang namanya mubtada ini mubtada ya, kita berbicaranya mubtada dulu. Yaqa'u fi awalil jumlati goliban. Dia itu terletak selalu di awal jumlah biasanya. Goliban itu biasanya. Berarti nanti ada yang tidak biasanya. Nah, jadi nanti akan ada mubtada atau subjek yang memang tidak di awal kalimat, mungkin di tengah, mungkin di akhir. Nah, di sini hanya secara umum fi awalil jumlah. Yang namanya subjek itu adalah ada di awal jumlah. Nah, kemudian yang kedua, khobar. Kan ini mubtada dan khobar. Itu baru subjek dulu ya, mubtada dulu adalah isim marfu yang diceritakan dan selalu berada di awal kalimat secara biasanya. Nah, kalau yang khobar, khobar itu apa tadi namanya predikat. Khobar itu predikat. Predikat itu apa? Khobar itu apa dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Arab? Ismun marfu'un muhdasun bihi. Ismun marfu'un, isim yang marfu. Ingat, marfu itu apa tadi? Kata inti dari suatu kalimat. Kalau bukan subjek, sudah pasti predikat. Makanya di sini mubtada dan khobar selalu marfu kan? Nah, yang perlu diperhatikan. Bahwa mubtada ataupun khobar sudah pasti dia akan kondisinya marfu seperti ini. Marfu. Tidak akan mansub, tidak akan majrur. Tidak akan. Pokoknya mubtada dan khobar itu akan selalu kondisinya marfu. Karena dia memang subjek dan predikat. Dan karena memang dia itu adalah kalimat inti. Kalimat inti itu pasti subjek dan predikat sudah menjadi kalimat inti. Tetapi kalau ke depannya, misalkan ada kata-kata keterangan seperti saya makan. Nah, saya makan itu kan sudah subjek dan predikat atau saya tidur. Saya tidur itu sudah subjek dan predikat. Tetapi kalau ditambah saya tidur pada malam hari. Kata pada malam hari itu sudah tidak marfu lagi kalau dalam bahasa Arab. Sudah bukan kalimat inti lagi. Itu namanya kalimat-kalimat pelengkap, kata-kata keterangan, kata-kata apa namanya? Penjelas atau pelengkap. Nah, itu sudah tidak termasuk marfu, sudah tidak termasuk subjek dan predikat. Kata-kata yang seperti itu. Yang hanya menjadi subjek dan predikat itu kata yang tadi saja, saya tidur. Nah, kata itu sudah kalimat inti banget dari suatu kalimat. Sedangkan tambahan-tambahan yang lain tidak menjadi inti dalam kalimat, tidak menjadi marfu. Seperti saya tidur pada malam hari di bawah bulan purnama. Nah, kata-kata tambahan-tambahannya itu sudah bukan lagi kalimat inti. Itu semuanya sudah tidak marfu gitu kalau di dalam bahasa Arab. Jadi yang marfu-nya itu kondisi marfu hanya tadi saja, yaitu saya tidur. Saya dan tidur itu yang marfu hanya itu saja. Di luar itu semuanya hanyalah pelengkap, bisa saja dia mansub, bisa saja dia majrur. Di luar itu pasti kalau tidak mansub ya majrur antara sisanya. Kalimat inti pasti marfu, subjek dan predikat pasti marfu, mubtada dan khobar sudah pasti marfu karena mubtada dan khobar adalah inti dari pada kalimat. Makanya dalam bahasa Arab sebutnya tarkib umdah. Umdah itu adalah suatu inti pada jumlah. Di lain itu sebutnya pudlah. Pudlah itu adalah pelengkap. Seperti tadi ya, pada malam hari di bawah bulan purnama, ketika saya dalam keadaan sakit, dan ketika saya ada di negara orang lain, itu sudah bukan kalimat inti. Itu nanti bisa jadi kata keterangan dan juga kata keadaan, lain sebagainya. Itu masuknya kepada kategori food lah. Pokoknya kalau hanya marfu itu tetap hanya ada dua posisi saja. Kalau bukan subjek,
predikat itu marfu. Marfu itu inti ya. Nah, kita lanjut wal khobaru ismun marfu'un. Sedangkan khobar itu adalah isim yang marfu atau suatu nomina yang termasuk kalimat inti muhdasun bihi. Nah, ini bedanya dengan yang di atas. Muhdasun bihi. Muhdasun bihi artinya pemberita. Pemberita. Atau beritanya ya yang lebih mudah. Pemberita. Yang memberikan berita. Kalau subjek yang diberitakan. Berarti maksudnya khobar itu kan kabar dan beritanya itu maksudnya. Wayaji'u ba'dal mubtada'i goliban. Dan datangnya setelah kalimat mubtada'nya goliban biasanya. Berarti nanti akan ada yang tidak biasa. Jadi terkadang khobar nanti bisa di awal, mubtada malah bisa di akhir. Itu bisa nanti terjadi. Nanti akan kita bahas ya. Nah, wal jumlatul mu'allafatu minal mubtada'i wal khobari. Dan jumlah yang tersusun, mu'allafah itu tersusun. Minal mubtada'i wal khobari, dari mubtada dan khobarnya, itu sama jumlatun ismiyatun. Disebut jumlah ismiyah. Nah, jadi jumlah kalimat, jumlah itu dalam bahasa Indonesia diterjemahkannya kalimat. Jumlah itu dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia kalimat. Kalimat yang diawali dengan subjek seperti ini atau dengan mubtada disebutnya jumlahnya ismiyah atau kalimat nominal karena kalimatnya atau jumlahnya diawali dengan nomina, dengan isim. Makanya sebutnya jumlah ismiyah. Ada contohnya di sini. Al-khomru haramun. Al-khomru di sini subjek sebagai daripada kalimat. Ya kan dia yang diberitakan kan. Tokoh utamanya di sini al-khomru. Haramun adalah beritanya. Berarti disebutnya apa? Predikat. Dalam bahasa Arab al-khomru disebutnya apa di sini? Khabar atau mubtada? Mubtada. Mubtada. Karena dia ada di awal kalimat dan ada alif lam. Haramun berarti dia jadi apa? Haramun? Khobar. Khobarnya Khobar. yang memberitakan al-khamru haramun. Nah, al-khamru haramun karena di sini jumlah ini diawali dengan isim, disebutlah jumlah ismiyah. Contoh yang lain, wa katimul ilmi mal'unun, ini contoh yang kedua. Wa katimul ilmi mal'unun, dan penyembunyi ilmu atau orang yang pelit terhadap ilmu mal'unun dilaknat. Nah, ini katimul ilmi dia adalah tokoh inti daripada suatu kalimat, suatu jumlah atau yang diberitakan. Apa disebutnya berarti? Mubtada. 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 Katimul ilmi mubtada. Mana khobarnya berarti? Ma'lunun. Mal'unun. Mal'unun ini adalah khobar atau beritanya. Dan ini mubtadanya. Nah, itu mubtada dan khobar itu. Mubtada adalah subjek, khobar adalah predikat atau info. Itu aja. Jadi lihat saja kalau mana yang menjadi inti dari suatu kata, inti pembicaraan atau tokoh utama dalam suatu kalimat. Nah, jika kita sudah dapat tokoh utamanya yaitu katimul ilmi, cari beritanya. Apa beritanya? Oh, ini ternyata beritanya adalah mal'unun. Nah, berarti beritanya sudah pasti harus menjadi khobar. Itulah mubtada dan khobar yang disebut dengan jumlah ismiyah. Nah, ini sedikit mengulang mengenai yang kemarin. Memang yang kemarin pun sedikit agak rumit ya, tapi kita wajib mengulang kembali biar lebih dalam. Jadi di dalam mubtada pada jilid 3 ini sangat dikupas tuntas, yang mana sangat membutuhkan sedikit pendalaman dan konsentrasi yang sedikit
agak ya lebih sedikit lah, nggak apa-apa ya. Di sini kita akan mengurai mengenai hukum-hukum mubtada. Ahkamul mubtada'i, hukum-hukum daripada mubtada. Lil mubtada'i ahkamun. Mubtada itu mempunyai hukum-hukum. Apa saja hukumnya? Pertama, kita lihat dulu. Nomor 1, nomor 2, kita kasih tanda dulu biar tidak bingung. Nomor 3, nomor 4, kemudian nomor 5. Nomor 5 sampai 5. Oke, ini nomor 5. Ya, ada 5 hukum. Ada 5 hukum. Nah, kita urai satu persatu. Pertama, mubtada itu wujubu raf'ihi. Hukumnya itu atau ketentuan, ya hukum itu ketentuan ya, ketentuan. Wajib ropa. Nah, di sini urusan ropa, apa itu ropa? Ropa itu adalah tanda akhir ya sebetulnya. Tanda akhir baik isim atau fi'il, tapi di sini kan mubtada ya. Yang mana mubtada itu dia pasti selalu isim. Nah, jadi di sini tanda ropa daripada isim itu macam-macam. Pertama bisa saja domah gitu ya tandanya. Bisa saja domah. Bisa ketika dia itu mufrad. Bisa dengan alif nun ketika dia itu musanna. Kemudian apalagi wawu nun ketika jamak mudzakkar salim. Mudzakkar salim. Kemudian alif ta ketika jamak muannats salim. Dan dengan apalagi ada tambahan? Cukup ya karena atau satu lagi wawu. Wawu itu ketika apa? Wawu itu ketika asmaul khamsah. Abuka, amuka, fu dan zu malin itu huruf wawu ya. Itu dengan wawu. Nah, ini adalah ropa. Jadi ropa itu adalah tanda akhir. Nah, ini disebutnya ini tanda-tanda ropa, alamatur rofi. Alamat ar-rofi, tanda-tanda ropa. Jadi wajib katanya mubtada itu tandanya harus menggunakan tanda ropa karena dia sebagai penanda bahwa dia mubtada gitu. Jadi tandanya wajib dengan ropa. Contohnya apa? Al ilmu nafi'un. Al ilmu nafi'un. Nah, berarti mubtada kan wajib ropa. Dengan apa al ilmu tanda ropanya di sini? Dengan doma. Nah, dengan doma dan itu ropa, itu maksud ropa. Khobarnya juga di sini ropa. Apa tanda ropa dari nafi'un? Doma juga. Doma ten ya, bedanya masih doma tapi domanya ten ini. Double jadi tanwin. Al ilmu nafi'un itu yang sebut ropa. Urusan ropa itu pada tanda akhir itu ropa. Yang mana sebagai tanda dia itu mubtada atau dia itu umdah. Penanda ropa itu sebagai penanda atau inti kalimat. Inti kalimat. Umdah itu inti. Karena kalau di luar kalimat sebutnya di luar inti kalimat istilah lainnya udlah itu pelengkap dan kata-kata yang bukan inti itu ya. Jadi umdah itu sudah pasti subjek dan predikat, itu sudah pasti umdah dan berarti apa? Subjek predikat itu ropa itu urusannya ke tanda umdah yang mana inti kalimat di dalam bahasa Arab wajib tandanya ini semua wawu, alif nun, alif ta dan domah. Berarti dia itu
harus, kalau inti kalimat harus dengan itu, nah gitu ya. Itu makanya wajib rofanya itu sebagai penanda. Ada catatan lain di sini sebagai pengecualian katanya, walaupun tidak wajib rofa, ada catatan lainnya. Waqad yujarru bil ba'i zaidah. Terkadang dia itu jar dengan ba zaidah. Di sini maksudnya apa? Yaitu menggunakan ba yang kalaupun dihapus tidak tidak mempengaruhi arti. Bihasbikallahu, nih, bihasbika Allahu. Asalnya apa? Asalnya kalau secara dasar hasbuka, hasbuka. Hasbuka. Hasbukallahu. Jadi ba di awalnya ini diadakan ba itu bimakna at-taukid. Jadi menurut para ulama nahwiyah bahwa adanya huruf-huruf zaidah pada Al-Qur'an itu bimakna at-taukid, semacam mempunyai makna sesungguhnya atau inna. Itu sama dengan inna hasbakallahu, itu semakna dengan itu. Makanya ba zaidah itu menitik beratkan kata yang di depannya atau mentaukidkan. Bihasbika, sungguh cukuplah untukmu siapa? Allahu Allah. Sungguh Allah lah yang mencukupi kehidupanmu gitu. Tidak butuh siapa-siapa lagi. Nah gitu maksudnya. Bihasbika Allah. Cukuplah Allah hanya untukmu saja. Tidak ada yang lain. Makanya bi di sini menguatkan seolah-olah ya nggak butuh yang lain lagi. Sungguh hanya cukup Allah saja. Seolah-olah itu. Makanya bi-nya di sini ada penekanan dengan bi zaidah. Yang mana bi zaidah sebetulnya bisa kita buang kalau memang tidak memerlukan kata penegasan, boleh hasbukallahu. Tuh. Tapi kalau sudah kalimat dari Al-Qur'an, ya tentunya tidak bisa dirubah-rubah, itu sudah bermakna zaidah. Mohon izin saya cas dulu. Jadi suatu ba yang bisa dibuang dengan meredus atau mengurangi makna taukidnya gitu. Kalau diadakan berarti dia itu sebagai makna taukid. Itu ba zaidah. Kemudian yang kedua, waqad yujarru bimin zaidah. Selain dengan ba, nah ini pokoknya zaidah-zaidahan ya. Huruf-huruf zaidah di awal itu menjadikan jar, kan dia itu huruf jar ya. Baik bi, baik min. Di sini ada contohnya, hal min kholikin goirullahi. Ini seperti yang di atas juga. Mana mubtadanya? Bihasbika. Yang di bawah juga mana? Min kholikin. Min kholikin di sini ada huruf-huruf zaidahnya yaitu bi dan juga min. Hal min kholikin, apakah ada pencipta ghairullahi selain Allah? Nah, ini bila dibuang minnya masih bisa dipahami juga, yaitu hal kholikun ghairullahi. Nah, asalnya hal Kholikun. kholikun ghairullahi. Hal kholikun ghairullahi. Jadi bedanya apa? Di sini ba dan minnya ketika dibuang masih dipahami, itu bedanya.
adanya zaidah. Tetapi ketika dibuang huruf jarnya itu dipahaminya malah jadi absurd, malah jadi aneh, berarti itu huruf jarnya jar asli. Jangan dibuang berarti kalau huruf jar asli. Tapi kalau ini ternyata dibuang masih bisa dipahami. Itulah bedanya huruf zaidah itu. Boleh dibuang dan ketika dibuang tidak mengalami pemahaman makna yang jauh dan berbeda. Malah masih itu-itu juga. Itulah huruf-huruf zaidah. Nah, di sini kondisinya kan majrur, urusannya kita majrurnya itu loh. Itu kan majrur masalahnya. Majrurnya itu, nah ini hasbika majrurnya pada ba. Min kholikin pada kin. Di hasbika min kholikin. Sedangkan kan di sini ropa. Nah kan, tapi nggak apa-apa di sini. Walaupun dia itu majrur, karena ba zaidah dan min zaidah walaupun dia memajrurkan, tetapi dia itu pada kondisi aslinya jar dan majrurnya tetap marfu atau ropa. Dia tetap ropa. Yang ininya juga min kholikin pun sama. Dia tetap ropa. Karena bi-nya hanya zaidah. Tidak mempunyai dampak secara signifikan kepada dibuangnya huruf itu gitu. Makanya di hasbikallahu itu semakna dengan hasbukallahu. Hal min kholikin goirullahi juga semakna dengan hal kholikun goirullahi. Nah, walaupun dia itu majrur, boleh mubtada dengan majrur seperti ini. Hanya yaitu ba dan minnya harus yang berupa zaidah. Tanda menandai kita bagaimana itu zaidah atau bukan ketika dibuang. Ba dibuang, min dibuang, ternyata pas diterjemahkan, ternyata masih bisa dipahami. Itulah tanda zaidah dari suatu huruf ya. Kemudian lanjut yang kedua, wujubu kaunihi ma'rifah. Wujubu kaunihi ma'rifatan. Wajib keadaannya itu ma'rifah. Nahu Muhammadun Rasulullah ya. Mungkin kita sedikit, apa itu ma'rifah? Ma'rifah itu adalah pertama, ini ma'rifah. Apa saja ma'rifah itu? Ma'rifah itu pertama, adanya alif lam pada suatu isim. Kemudian nama orang. Semua nama orang itu pasti ma'rifah. Kemudian apalagi isim isyarah. Isim isyarah itu apa? Alladzi, alladzina, allati atau alladina, allati, allatani, allai. Kemudian isim isyarah itu hada, hadihi, haulai. Kalau isim mausul sama ya, itu isim, maaf tadi kebalik, maksud saya isim mausul itu alladzi. Kemudian isim mausul juga memang masuk dia kepada ma'rifah. Isim isyarah dan isim mausul masuk isim ma'rifah. Isim isyarah itu hada, hadihi dan sebagainya. Isim mausul itu alladzi, alladani, alladina, allati, allatani, allai, itu isim mausul. Selain isim mausul, apalagi isim istifham, isim istifham nakirah, isim isyarah, isim mausul, kemudian adanya alif idhofah, satu lagi idhofah itu seperti baitullahi, rasulullah, itulah yang ma'rifah. Atau salah satu yang paling seringnya itu adanya alif lam atau nama orang. Adanya alif lam atau nama orang itu sudah pasti ma'rifah. Di sini contohnya ini dari nama orang, Muhammadun Rasulullah. Nah, ini ma'rifah ya, Muhammadun itu walaupun dia dengan tanwin, tapi karena nama orang. Kalau nama orang walaupun ada tanwin, walaupun tidak ada tanwin, walaupun ada alif lam, tidak ada alif lam, dia itu adalah ma'rifah. Nah, di sini ma'rifah. Jadi wajib dengan bentuk-bentuk ma'rifah. Di sini ma'rifahnya Muhammadun. Muhammad itu Rasulullah. Muhammadun di sini mubtada'nya. Rasulullah khabarnya. Nah, kemudian
illa fima ya'ti, kecuali berikut ini. Nah, boleh katanya tidak ma'rifah adalah pada hal-hal yang berikut ini. Dan ini catatannya yang kemarin kita pelajari ya. Kalau yang ini justru yang kemarin kita dalami di sini. Yang pertama, idza waqa'at an-nakiratu ba'da nafyin nahu ma'ahadun ghaibuna. Jadi boleh mubtada itu dengan nakiro, kan asalnya dia tuh harus alif lam selalu di awal kan, seperti ini al ilmu nafiun yang di awal ini kan, al ilmu nafiun alif lam dulu di awal kan sebagai subjek, sebagai mubtada, dan khobarnya nafiun kan dengan tanwin. Itu kan komposisi dasar daripada apa namanya mubtada dan khobar. Mubtada dengan alif lam, khobar dengan tanwin, itu komposisi dasarnya. Tapi ternyata di sini ada beberapa kategori pengecualian. Apabila terletak setelah ma. Nah, di sini. Apabila dia terletak setelah ma nafi yang berarti tidak. Nah, jadi ma ahadun ghaibun. Tidaklah seseorang itu tidak hadir. Maksudnya hadir semua. Ma ahadun ghaibun. Tidaklah seseorang itu pada tidak ada atau pada tidak hadir, tetapi semuanya hadir gitu maksudnya. Nah, di sini maknya ma nafi. Ahadun ini dengan tanwin, tidak dengan alif lam. Kenapa? Alasannya karena ada ma. Ketika mubtada ada ma, itu dia harus dengan tanwin. Kemudian yang kedua, apabila setelah istifham atau kata tanya, dan di sini ada huruf kata tanya yaitu a, artinya apakah. Maka setelah kata tanya tidak al ilahu, tidak al ilahu, tapi a ilahun. Nah, ilahun. A ilahun dia itu khobar. Ahadun yang di atas khobar. Maaf, balik maksud saya. Ahadun mubtada, ilahun mubtada. Ini khobarnya, ghaibun khobarnya, ma'allahi khobarnya. Nah, di sini bahwa mubtada itu boleh tanwin dengan catatan tadi adanya ma, adanya huruf istifham. Dan apabila sifat dan mausuf. Wal abdun mu'minun khairun min musyrikin. Nah, di sini sifat. Kalau ada sifat itu abdun mausufnya, mu'minun sifatnya. Wal abdun mu'minun. Nah, sifat yang double seperti ini boleh jadi mubtada walaupun dia tanwin karena sifat alasannya. Jadi sifat itu boleh, sifat mausuf boleh sebagai mubtada yang tanwin, nggak usah pakai alif lam. Abdun mu'minun khairun min musyrikin, ini kan khobarnya khairun, khobarnya. Contoh yang lain, rojulun solihun fil masjidi. Nah, tidak usah ar-rojulu as-solihu fil masjidi, tidak usah. Kalau sifat mausuf tanwin saja. Rojulun solihun, nah tanwin itu mubtada walaupun tanwin, tapi mubtada karena sifat. Sisanya khobar ke depan. Nah, kemudian ketika diidofatkan, nah kalau ini sudah biasa ya, karena kalau idofah mudofnya pasti tanpa alif lam kan, ya, sudah pasti ini kita paham. Khamsu sholawatin, 5 sholat katabahunallahu yang Allah telah tuliskan pada sholat-sholat itu. Nah, ini khamsu mudof, sholawatin mudof ilaih. Ya tentu saja kalau mudof sudah tanpa alif lam, itu sudah kita pahami. Di sini khamsu sholawatin mubtadanya, katabahunallah di sini khobar jumlah fi'li. Nah, kemudian catatan yang lain yang boleh yang boleh tanwin. Nah, ini urusan khobar tanwin. Idza taqaddama alaihil khobar. Nah, apabila khobarnya didepankan dan mubtadanya diakhirkan. Maksudnya ketika jadi khobar muqaddam, mubtada muakhir gitu ya. Jadi ini sebagai mubtada muqaddam mubtada muakhir, khobar muqaddam maksud saya. Maaf, kecelet. Nah, di sini contohnya sebagai jar majrur. Kalau jadi jar majrur
fi qulubihim, kan ini jar majrur. Fi qulubihim di sini adalah khobarnya. Ini khobarnya didahulukan. Ini khobar. Marodun. Nah, mubtada diakhirkan. Jadi ketika mubtada diakhirkan begini, dia harus bentuknya nakiroh atau ditanwin. Nah gitu. Kalau mubtadanya ke akhir, khobarnya di depan, harus menggunakan bentuk nakiroh mubtadanya. Tidak usah pakai alif lam lagi. Atau selain jar majrur apa zorob, keterangan waktu atau tempat. Indi, nah ini khobarnya itu berupa zorob. Ini kan khobar indi. Fikul bihim juga khobar. Nah, itu kan bedanya, yang atas itu jar majrur, yang bawah itu zorob. Indi, apa itu tulisannya ya? Doifun. Indi doifun. Saya memiliki tamu. Doifun dia dengan tanwin. Ini nakiro. Tapi dia sebagai mubtada. Harusnya kan di awal, tapi ini di akhir. Ketika mubtada begini diakhirkan, dinakirohkan saja bentuk mubtadanya, itu dengan tanwin. Nah, apalagi yang selanjutnya yaitu idza kanat duaan, ketika menjadi doa. Apanya? Mubtadanya. Kalau ini bukan masalah diawalkan diakhirkan, ini mubtada tetap di awal. Kalau yang ini mubtada tetap di awal ya. Contohnya apa? Sebagai doa. Wailun. Nah, wailun ini dengan tanwin. Wailun lil mutaffifin, kecelakaan bagi orang yang apa mutaffifin? Mengumpulkan harta atau. Nah, ini wailun di sini dia itu doa, makanya boleh kita terjemahkan semoga kecelakaan gitu. Semoga neraka wail, karena dia doa. Jadi kalau doa itu ditanwin mubtadanya. Nah, gitu. Itu doa ya. Jangan pakai alif lam. Itu khusus untuk doa. Berarti ketika ada suatu mubtada ditanwin itu boleh diucapkan sebagai doa. Yang lainnya idza dalat ala tanwiin. Nah, ini sedikit unik. Apabila menunjukkan variasi atau macam atau variasi atau bagian-bagian. Tanwiyah itu macam atau variasi ya, macam atau variasi. Variasinya apa? Contoh di sini. Yaumun laka wa yaumun alaika. Salah satunya tandanya dengan diulang-ulang. Nah, gitu. Yaumun laka wa yaumun alaika. Atau jadi terjemahnya begini, yaumun suatu hari, laka kamu mempunyai keberuntungan, wa yaumun dan kadang suatu hari, alaika kamu tidak beruntung, gitu. Yaumun laka wa yaumun alaika. Atau misalkan ketika kita mengucapkan baitun li wa baitun laka, ini rumahmu dan ini rumah saya. Nah, ketika mengucapkan itu tidak usah menggunakan alif lam lagi, karena kita lagi menunjukkan macam atau variasi. Maksudnya bukan hanya satu berita, tapi tentang rumah yang ini milik siapa, rumah yang ini milik siapa. Maksudnya ini tanwi ya, tanwi. Dan tanwi ini tidak hanya satu variasi, boleh sampai 3. Misalkan baitun laka wa baitun li wa baitun laha, boleh gitu. Pokoknya ini terjemahnya tanwi, variasi. Rumah ini milik kamu laki-laki, rumah ini milik saya, rumah ini milik dia perempuan. Nah, itu. Jadi ketika diulang-ulang begini, milik siapa yang ini, milik siapa yang ini, itu sebutnya tanwi. Ketika tanwi variasi begini, ditanwin saja. Coba bikin contoh dari tanwi. Apa lagi ya? Misalkan saya rotun li wasaya rotun lahu wasaya rotun lahum. Mobil ini milik kamu, mobil ini milik saya, dan mobil ini milik dia. Nah, itu ditanwin saja, jangan pakai alif lam. Kemudian iza dalat alal umumi, ketika mubtada itu, nah ini mubtada ya, yaumun itu mubtada ya,
yang tadi. Kemudian iza dalat alal umumi, ketika menunjukkan kepada umum, general, secara general, secara umum. Kullun, semuanya. Lahu, kepada Allah, qanitun, taat atau tunduk. Kullun ini kan semua, tidak terkecuali. Nah, untuk hal-hal yang bersifat kesemuanya dan mencakup secara umum, ditanwin saja gitu. Atau misalkan kita mengucapkan insanun, semua manusia, misalkan mujrimun, pasti berdosa. Iyalah, pasti semua manusia mempunyai dosa. Walakinallaha tawwabur rahim. Tapi Allah Maha ngasih dan memberi taubatan. Jadi insanun. Nah, insanun itu dia mubtada, tetapi mubtadanya alal apa? Umum. Itu mencakup ke semua. Seperti kata kulun, semuanya gitu. Jadi untuk yang bersifat umum itu dia harus menggunakan tanwin. Bagaimana? Kira-kira masih ada yang tidak paham? Silahkan tanyakan terlebih dahulu. Kalau tidak ada yang bingung, kita akan lanjutkan. Bagaimana Bapak Khairman Jalal? Ada pertanyaan nggak mengenai yang ini? Silakan. Ngerti, Ustaz. Diimplang dulu. Diresapi dulu. Cukup. Mudah-mudahan saya Cukup, Ustaz. takutnya cara penjelasan saya kurang begitu jelas, makanya. Kalau jelas, alhamdulillah. Nah, kalau gitu kita coba naik lagi ke selanjutnya, yaitu hukum yang ketiga. Itu hukum yang tentang wajib ma'rifahnya ya, cukup banyak pengecualian. Nah, ini yang hukum yang ketiga. Jawazu hazbihi in dalla alaihi dalil. Nah, ini mudah. Yang ini mudah. Bahwa mubtada itu boleh dibuang. Nah, ini. Mubtada boleh dibuang atau subjek boleh dibuang. Apabila bisa dipahami gitu. Ketika engkau bertanya dalam suatu pertanyaan, kaifa sa'idun? Bagaimana keadaan Sa'id itu? Fayuqalu mujtahidun. Nah, ini kata ini saja. Dijawab saja mujtahid. Dia bersungguh-sungguh. Itu doang. Sedangkan mujtahid ini adalah khobar. Ini khobar yang tidak ada mubtada'nya. Padahal aslinya ini. Nah, aslinya ini. Huwa, di sini mubtadanya, di sini mubtada. Mujtahidun di sini khobarnya. Tetapi nggak usah lah di dalam suatu jawaban itu nggak perlu misalkan kalaupun kita bertanya secara realistis di ya istilahnya pada keseharian, jarang kita mengulang pertanyaan orang ya, itu agak aneh malah. Ketika menjawab jawaban ya langsung saja seperti ini. Misalkan di mana Umar? Di rumah. Nggak perlu Umar ada di rumah diulang lagi kan, jarang lah ya. Ini lebih simpel dan boleh. Ini boleh juga mengucapkan huwa mujtahidun, ya silahkan. Ini jawaza, boleh dibuang, boleh tidak dibuang dalam suatu jawaban. Apanya? Mubtada'nya. Jadi langsung saja ke khobar, boleh. Kemudian yang keempat, ini hukum yang keempat. Wujubu hazbihi. Nah, ini mah wajib dibuang, bukan boleh. Kalau tadi kan boleh kita menjawab Umar sedang bersungguh-sungguh atau bersungguh-sungguh saja. Nah, itu boleh. Kalau ini wajib dibuang. Yang wajib dibuang ini mempunyai berapa? 1, 2, 3, 4 catatan. Indalla alaihi jawabul qasam, ketika menunjukkan sebagai jawab dari sumpah. Nahu, contoh ini agak sedikit sulit dipahami, tapi mudah-mudahan saya tidak salah menjelaskannya, mudah-mudahan. Nahu contoh fi zimmati la af'alanna kada. Nah, di sini langsung ke khobar, coba. Ini langsung khobar nih. Ini langsung fi zimmati. Sedangkan fi zimmati ini adalah khobar dan tidak ada mubtada'nya, coba. Tidak ada mubtada'nya, langsung saja ini jar majrur.
Mubtadanya kemana? Apakah di depan? Nggak ada. Fi dhimmani la af'alanna. Nah, di sini ada jawab kosam. Jawab kosamnya mana? Ini di depan. Nah, la af'alan. Jawab kosam itu apa? Seperti begini, kita pahami dulu mengenai kosam dan jawab kosam. Misalkan demi Allah, aku akan berhasil. Nah, contoh pertama ada kosam. Mana kosamnya? Janjinya. Demi Allah. Demi Allah. Jawab kosamnya mana? Ini jawab kosam. Nah, gitu. Nah, di dalam kalimat ini ketika ada jawab kosam di depannya, la af'alan nakaza, ini jawab kosamnya. Ini jawab kosam. Tentu aku akan melakukan yang demikian. La af'alan nakaza. Tentu aku akan melakukan yang demikian. Izimmati artinya di dalam hati, di dalam benakku atau di dalam niatku. Zimmah itu dalam hati, relung hati, dalam relung hati. Fi zimmati, di dalam niatku. La af'alan nakaza, aku akan sungguh melakukan hal tersebut. Nah, di sini maksudnya apa? Di sini keterangan aslinya. Fi dhimmati ahdun au misakun. Nah, asalnya ini di dalam zimmati karena dia khobar. Di sini khobar, di zimmati asalnya ini ada mubtadanya di mu'akhkharkan. Nah, ini mubtadanya di akhir. Fi zimmati, di dalam hatiku, ahdun, ada janji. Au misakun, misak dan ahdun itu juga janji. Di dalam hatiku ada janji. La af'alan nakaza, aku pasti akan melakukan hal tersebut. Nah, sedangkan tidak disebutkan mubtadanya. Ini wajib nggak disebutkan mubtadanya. Jadi cukup saja khobarnya, yaitu apa? Khobarnya adalah ini fidimmat, itu khobarnya. Jadi ketika sebagai jawab kosam itu ya. Jadi jawab kosam itu tidak membutuhkan mubtada. Dia hanya boleh khobar, kemudian kedepannya jawab kosam langsung, itu ya. Kemudian yang ba, ingkana khobaruhu masdaron naiban an fi'lihi, jika khobarnya itu masdar dan mengganti dari fi'ilnya. Contoh, sobrun jamilun, sam'un wa ta'atun. Ini untuk memahaminya sama dengan kita mengucapkan ucapan-ucapan di dalam khutbah atau di dalam pidato atau di dalam surat. Sering nggak mendengarkan misalkan sholatan wasalaman ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah, sholatan wasalaman, ujug-ujug misalkan seseorang mengucapkan sholatan wasalaman. Nah, ini hampir mirip seperti itu. Bedanya kalau sholatan wasalaman itu jadi maf'ul mutlak dari fi'il dan fa'ilnya yang dibuang. Tapi kalau ini sobrun jamilun, nah ini suatu ucapan-ucapan misalkan di dalam surat ya, kesabaran, sobrun jamilun, kesabaran yang baik lah. Itu ungkapan-ungkapan yang dia tidak membutuhkan mubtada. Dia itu khobar. Asalnya begini, sobrun jamilun, sobrun jamilun, atau yang di atas amri sam'un wa ta'atun, urusanku adalah mendengar dan taat. Itu biasanya misalkan kalau kita menulis surat ya, baik pendahuluan atau penutupan, misalkan ujug-ujug kita nulis sobrun jamilun titik, misalkan. Itu apa maksudnya? Itu ternyata sebagai mubtada yang sebagai khobar yang mubtadanya dibuang. Itu suatu ungkapan-ungkapan ketika apa? Ketika masdar. Ini lihat ada masdar. Sobrun masdar, samun masdar. Pokoknya masdar. Di luar masdar nggak boleh, karena
karena memang ini harus masdar. Misalkan kita bikin contoh keselamatan dan keselamatan dan barokah misalkan. Berarti apa? Salamatun wa barokatun. Nah, gitu aja. Di dalam surat misalkan kita menulis salamatun wa barokatun. Berarti itu apa maksudnya? Mubtadanya dibuang. Atau contoh lain lagi, misalkan kesejahteraan atau kekayaan, dan juga hal-hal yang bersifat positif biasanya, dan kecintaan misalkan mahabbatun wa mawaddatun. Misalkan kalau kita menulis surat kepada teman kita yang menikah, misalkan mahabbatun wa mawaddatun, cintaan, mawaddah juga sama, dan kecintaan. Kata-kata seperti itu yang enggak jelas awal dan akhir, misalkan ujung-ujung kita menulis mahabbatun wa mawaddatun, itu berarti sebagai khobar yang mubtadanya dibuang. Itu ya. Bisa kita dipahami apabila ada kata-kata yang terputus tanpa ada ekor dan tanpa ada kepala, kemungkinan yaitu sebagai khobar dari mubtada yang dibuang. Nah, itu. Kemudian yang jim, catatan untuk yang jim itu ingkanal khobaro makhsuson bil madhi awidami ba'da ni'ma wa bisa. Ini cukup mudah, adalah menggunakan fi'il ini khusus untuk yang menggunakan ni'ma dan bisa. Ini kan ni'ma adalah fi'lul madhi, fi'il yang menunjukkan pujian. Bisa fi'il yang menunjukkan adam, cacian atau sesuatu yang jelek. Adam nikmat sebaik-baiknya, bisa jelek-jeleknya. Nah, ini bedanya apa? Mubtadanya dan khobarnya diakhirkan. Ya, kita lihat dulu ke contoh lah biar lebih paham. Ya. Nikmar rojulu. Nah, nikma fi'ilnya, bisa rojulu, bisa fi'il. Fa'ilnya mana? Ar-rojulu. Ar-rojulu. Nah, Abu Bakrin, Abu Lahabin. Nah, di sini dia mempunyai Abu Bakrin dan Abu Lahab. Di sini ada keterangannya. Fa Abu fil misalayni khobar. Kata-kata Abu Bakar dan Abu Lahab adalah khobar itu. Di mubtadanya mahzufin takdiruhu huwa. Mubtadanya mahzuf, ada huwa asalnya. Begini asalnya. Nikmar rojulu huwa Abu Bakrin. Bi'sar rojulu huwa Abu Lahabin. Nah, ada huwanya. Itu. Jadi tidak bisa ujuk-ujuk Abu Bakar dan Abu Lahab. Asalnya dia ada mubtada yang dibuang. Itu. Pada kata nikma dan bisa, wajiblah mubtadanya dibuang. Ini khusus ya untuk nikma dan bisa. Lil madhi awidham, nikma al-madhu, bisa ad-dammu, yaitu untuk memuji dan juga mencela. Bisa itu untuk mencela ya. Jadi ini wajib mubtada dibuang dan khobarnya tetap ada dengan rofa dan marfu tetap. Lihat Abu Bakar ini marfu, Mas. Abu Lahab juga tetap marfu setelah nikma dan bisa itu. Nah, yang dal ya mungkin yang terakhir, nanti kita akan lanjut untuk 5-nya di pertemuan berikutnya. Ingkanal khobaru fil asli na'tan uti'a anin na'tiyati fi ma'rodi madhin audamin autarofumin. Apabila khobarnya secara asli sebagai na'at yang dipotong dari na'atnya fi ma'rodi madhin, dalam ma'rod itu maksudnya presentasi atau sesuatu yang ditunjukkan. Fi ma'rodi madhin maksudnya dalam ekspresi ya, ma'rod di sini ada takbir sama maksudnya. Fi ma'rodi madhin dalam ekspresi memuji, au damin atau mencela, au tarahumin atau kasihan. Nah, maksudnya apa? Nah, harus dilihat dari contoh. Kalau secara teori emang agak sulit dipahami. Malah lebih enaknya
biyadi Zuhairin al-karimu. Nah, khudh ambillah biyadi Zuhairin di tangannya Zuhair al-karimu yang dia orangnya mulia. Contoh yang lain, wada dan tinggalkan majalisata fulanin majelis seseorang al-laimu yang penipu atau yang yang fasik. Al-laim itu juga yang penipu atau yang jahat. Wa ahsin ila fulanin dan berbuat baiklah kepada seseorang al-miskinu yang miskin. Nah, ini tarahum kasihan. Kalau fulanun al-laim ini tadi damun sebagai mencela. Kalau al-madhu itu memuji yang al-karim. Nah, ini ada keterangannya. Fal mubtada'u fi hadhil amsilah, sedangkan mubtada pada contoh ini mahdhufun wujuban adalah dia dibuang wujuban dengan harus ya, wajib. Wa takdiru huwa, dan takdirnya ada kalimat huwa pada yang mana? Pada yang ini. Ini khobarnya. Al-karimu ini khobar, al-miskinu ini khobar. Terus mana mubtada'nya? Ya, dibuang asalnya. Khuz biyadi Zuhairin huwa al-karimu. Ada huwa yang dibuang. Wa da majalisata fulanin huwa al-laimu. Wa ahsin ila fulanin huwa al-miskinu. Terus bagaimana cara mengidentifikasinya? Nah, jadi maksudnya kalau kita lihat secara tatanan kata bahwa kita kasih warna dulu sebentar. Tatanan katanya Zuhairun marifat atau nakiro? Zuhairun itu nama orang. Berarti nama orang itu apa? Marifat, nakiro? Nakiro. Marifat. Nama orang itu kan marifah selalu. Nah, di sini ini juga majalisatu fulanin. Ini mudhof dan mudhof ilaih, idhofah. Idhofah juga termasuk marifah nakiro? Marifah ya, idhofah. Ingat yang tadi di atas bahwa marifah itu adalah salah satu idhofah. Nah, idhofah, marifah. Terus ada idhofah lagi, ahsin ila fulanin. Nah, ila fulanin ini memang bukan marifah, tetapi ini nakiroh ya. Nah, di sini kita lihat dulu. Apabila khobar pada asalnya na'at kuti'a anin na'tiyati, dibuang dari na'atnya ima rodi madhin awi adam. Nah, jadi sebetulnya ini yang menjadi alasan. Ada pujian, ada cacian, ada tarohum, kasihan. Ketika kita mau mengekspresikan khusus suatu sifat memuji, sifat mencela, dan sifat kasihan, lebih simpelnya yaitu di domah sebagai khobar. Itu sebagai khobar yang asal mulanya dia akan dianggap sebagai sifat dari Zuhair, sebagai sifat dari majalisatu fulanin, sebagai sifat dari fulanin secara tidak langsung. Nah, jadi intinya dia ada mubtada'nya dengan alasan bahwa al-karimu itu sifat apa? Sifat memuji, dan harus diperkirakan ada mubtada'nya itu huwa. Khudh biyadi Zuhairin huwa al-karim. Enggak perlu ada huwanya. Pokoknya langsung aja al-karim, langsung kasih khobar saja ketika kita mau memuji seseorang. Nah, gitu maksudnya ya. Jadi secara mudahnya dengan kalimat mudah. Jadi memuji seseorang menggunakan sifat itu isim fa'il salah satunya, isim maf'ul salah satunya. Sifat itu ya, isim fa'il, isim maf'ul. Maka langsung khobar itu maksudnya. Langsung khobar. Gak usah ada mubtada. Begitu juga kalau mencela. Urusannya ini pada uslub.
Ini urusannya uslub ya, lebih ke ilmu ma'ani sebetulnya kalau yang ini. Jadi uslubnya itu yang pertama memuji orang, tidak usah ada domir huanya, tidak usah ada mubtada, dan jangan ada mubtada, langsung saja. Misalkan begini, kalau kita mau memuji seseorang, saya datang kepada pedagang yang mulia. Nah, jitu at-tajiro al-karimu, nah gitu. Jadi langsung saja, tidak perlu jitu at-tajiro huwa al-karimu, nggak usah pakai huwa lagi, karena itu sudah uslub memuji. Jadi uslub memuji itu sudah pakai saja bentuk khobarnya saja gitu ya. Itu memuji, ini khusus uslub ya. Kemudian yang kedua, apabila mencela ini. Nah, misalkan mencela, misalkan ro'aitul liso, saya melihat seorang pencuri, misalkan ya, al mal'unu, yang dilaknat, atau ro'aitu Israila, saya melihat orang Israel misalkan al mal'unu. Nah, al mal'unu itu sebagai khobar dari mubtada yang dibuang, yaitu karena mencela. Jadi mencela, memuji, satu lagi kasihan. Kasihan. Misalkan kita melihat seorang orang fakir, ro'aitul fakiro, saya telah melihat orang fakir, misalkan al miskinu, yang dia itu miskin, atau misalkan saya melihat orang fakir yang dia itu orang kelaparan, ro'aitul fakiro al ja'i'u, yang dia itu kasihan kelaparan. Nah gitu, itu bimakna at-tarahum. Nah ini uslub sebetulnya, kasihan, mencela, memuji, hanya butuh khobarnya saja tanpa butuh mubtada. Pokoknya silahkan diaplikasikan, bikin kalimat-kalimat memuji, mencela, kasihan tanpa menggunakan mubtada. Nah itu lebih mudah ya. Intinya jadi khobar itu harus selalu domah kalau dia tunggal, atau dia itu marfu ya. Itu aja kalau khobar. Nah, fal mubtada fi hadhil amsilah, sedangkan mubtada pada semua contoh yang tiga ini, memuji, mencela, kasihan, atau al-madhu, ad-dammu, dan tarahum, mahzufun wujuban, wajib dibuang, wa takdiru, kan perkiraannya adalah huwa. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita akan lanjutkan bagian 5. Ternyata tinggal bagian 5 ya. Kita selesaikan dulu saja. Mau dicukupkan? Mau selesaikan? Tinggal satu lagi. Selesaikan. Baiknya selesaikan. Baik, supaya tidak menggantung ya. Innal asla fihi, sesungguhnya asal pada mubtada itu, ayat taqaddama alal khobar, selalu di awal daripada khobar. Wa qad yajibu taqdimul khobar alaihi, tetapi terkadang wajib khobar itu didahulukan. Wa qad yajuzul amroni, dan terkadang boleh didahulukan, diakhirkan. Fasayati al-kalam ala dzalik, dan akan mendatang percakapan mengenainya. Itu saja. bukan apa-apa, ini hanya talkhis ya. Jadi ini bukan kaidah, ini hanya talkhis. Jadi katanya pertama ya, kita talkhis dulu sedikit ya sebelum talkhis pertama adalah, jadi pertama ada yang secara asal wajib didahulukan. Ada juga yang boleh keduanya, itu aja. Jadi nanti ini akan dibahas pada pembahasan pada bab di halaman-halaman mendatang. Alhamdulillah sudah selesai. Itu ada 5 kaidah ya secara dasar. Mudah-mudahan tidak bingung mengenai apa yang telah saya ungkapkan tadi. Silakan dipelajari kembali, karena ini sudah mulai masuk kepada detil-detil mubtada pada tingkat lanjut ya. Silahkan, kalau sudah paham ini, insya Allah jadi ahli mubtada. Baru ahli mubtada, nanti ada ahli khobar ya. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Bila tidak, kita akan langsung tutup.